Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Rina tidak pernah percaya pada cinta pandangan pertama. Baginya, cinta adalah soal proses. Tentang mengenal perlahan dan mencintai dengan sadar. Tapi semua itu berubah ketika ia bertemu Damar. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit Jakarta. Rina, mahasiswi semester akhir jurusan komunikasi, menjadi panitia acara seminar nasional di kampusnya. Ia kebagian menjadi koordinator tamu undangan. Dan disitulah ia pertama kali bertemu Damar, seorang alumni yang kini bekerja di sebuah perusahaan media, ternama dan menjadi salah satu pembicara. Damar datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih dan celana hitam, namun ada aura percaya diri dalam sikap dan bicaranya. Senyumnya hangat, tutur katanya sopan, dan cara dia mendengarkan Rina saat berbicara membuat gadis itu merasa dihargai. Mereka mengobrol ringan tentang topik seminar, lalu perlahan beralih ke hal-hal pribadi. Entah bagaimana, obrolan itu mengalir begitu saja. Setelah acara selesai, Damar menawarinya untuk makan siang. Rina ragu. Ia bukan tipe perempuan yang langsung akrab dengan orang baru. Tapi ada sesuatu dalam diri Damar yang membuatnya merasa aman. Mereka makan di sebuah warung kecil dekat kampus, membicarakan musik, buku, dan impian masing-masing. Damar bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana, perjuangannya meniti karier dari bawah, dan cita-citanya ingin membuka media independen suatu hari nanti. Orang baik itu ada, Rin. Tapi seringkali kita terlalu sibuk menjaga diri sampai nggak bisa melihatnya, ujar Damar saat itu, sambil menatap mata Rina dengan tatapan yang hangat. Kata-kata itu menancap di hati Rina. Setelah sekian lama merasa ragu dan takut, jatuh cinta karena masa lalu yang rumit, kehadiran Damar seperti angin segar. Ia sopan, ambisius, humoris, dan tampak begitu menghargai perempuan. Rina mulai percaya bahwa mungkin inilah pria yang selama ini ia tunggu. Dalam beberapa minggu, hubungan mereka semakin dekat. Damar mulai menjemput Rina ke kampus, mengirim pesan selamat pagi setiap hari, bahkan datang ke rumah untuk bertemu orang tua Rina. Ia sangat meyakinkan. Tak ada hal yang membuat Rina ragu, karena semua sikapnya begitu manis dan penuh perhatian. Teman-teman Rina pun iri. Mereka bilang Rina beruntung mendapatkan pria seperti Damar yang mapan, dewasa, dan romantis. Ia memberi bunga tanpa alasan, mengingat tanggal-tanggal kecil seperti hari pertama mereka bertemu, bahkan mendengarkan keluh kesah Rina tanpa menghakimi. Malam-malam mereka diisi dengan percakapan panjang lewat telepon. Kadang tentang film, kadang tentang masa depan. Damar menyebut Rina sebagai rumah baginya. Dan itu membuat hati Rina meleleh. Siapa yang tak ingin menjadi rumah bagi seseorang? Saat Damar menyatakan cinta, Rina tak perlu berpikir lama. Ia menjawab ya dengan penuh keyakinan, seolah seluruh semesta sedang memihak mereka. Ia tidak tahu bahwa di balik kelembutan itu tersembunyi sisi gelap yang kelak akan mengubah hidupnya. Awalnya hanya hal kecil. Suatu sore, saat Rina baru selesai rapat organisasi kampus, ia menerima pesan dari Damar. Bunyinya singkat. Baru selesai? Sama siapa aja? Rina menjawab seperti biasa, menyebut beberapa nama teman dan menambahkan foto selfie sebagai candaan, berharap membalas dengan ringan. Tapi balasan Damar membuatnya terdiam. Kenapa harus duduk deket Rio? Kamu tahu dia suka sama kamu dari dulu. Rina tertawa kecil saat membaca itu. Ia mengira Damar bercanda. Tapi beberapa menit kemudian, Damar menelepon dan nadanya serius. Ia mengungkit-ungkit pertemanan Rina dengan Rio, menyebutnya enggak pantas dan tidak menghargai hubungan. Kalau kamu sayang aku, kamu harus jaga sikap sama cowok lain. Aku laki-laki, Rin. Aku tahu gimana cara mereka mikir. Kata-kata itu mengejutkan, tapi juga membuat Rina merasa bersalah. Ia tidak ingin Damar merasa tidak nyaman. Ia berpikir, mungkin ini caranya menunjukkan rasa sayang.
Bukankah wajar seseorang cemburu jika benar-benar peduli? Hari-hari berikutnya, aturan-aturan kecil mulai muncul. Damar mulai mengomentari cara Rina berpakaian. Bajumu terlalu ketat, nanti banyak yang ngelirik. Atau, kenapa kamu harus dandan? Kamu nggak butuh itu kalau cuma ketemu teman kampus. Lambat laun, komentar berubah menjadi larangan. Rina diminta keluar dari organisasi yang ia cintai karena Damar merasa ia terlalu sibuk dan nggak punya waktu untuk hubungan mereka. Ia juga diminta berhenti menerima tawaran kerja freelance. Katanya, aku bisa nafkahin kamu nanti. Fokus aja sama kuliah dan aku. Pada awalnya, semua itu terasa seperti bentuk perhatian yang besar. Rina merasa dicintai dengan begitu dalam, seolah Damar hanya ingin melindunginya. Tapi ada suara kecil dalam dirinya yang mulai bertanya, kenapa semua ini terasa seperti kurungan? Ia mulai kehilangan waktu bersama sahabat-sahabatnya. Beberapa temannya mulai menjauh, merasa Rina berubah menjadi seseorang yang mereka tidak kenal lagi. Diam, tertutup, dan selalu sibuk dengan Damar. Ketika seorang teman baiknya, Sari, menegur dengan halus, Rina malah tersinggung. Kamu nggak tahu Damar kayak apa. Dia sayang sama aku, cuman caranya aja beda, ujar Rina, defensif. Namun rasa gelisah itu tetap muncul. Terlebih saat Damar mulai menggeledah ponselnya. Awalnya ia minta dibukakan password dengan alasan tidak ada yang perlu disembunyikan. Lalu ia mulai mengecek pesan satu persatu, bahkan menghapus beberapa kontak pria tanpa izin. Kamu nggak butuh mereka. Kamu cuma butuh aku, ucapnya suatu malam setelah memblokir nomor lama teman SMA Rina. Rina terdiam. Ada sesuatu yang terasa salah. Tapi ia tidak berani mengatakannya. Damar terlalu meyakinkan. Ia selalu punya alasan, selalu punya kata-kata manis setelah bersikap kasar. Dan setiap kali mereka bertengkar, ia akan memeluk Rina erat dan berkata, aku takut kehilangan kamu. Rina, yang sejak kecil selalu takut ditinggalkan, mulai meyakinkan dirinya bahwa mungkin inilah cara cinta bekerja. Cinta itu tidak selalu nyaman, bukan? Ia tidak tahu bahwa apa yang sedang ia alami bukan cinta. Itu adalah awal dari pengendalian. Halus, nyaris tak terlihat namun menghancurkan dari dalam. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 3 atau ada bagian dari bab 2? Ini yang ingin kamu kembangkan lebih dalam? Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya menabrak kaca jendela kamar Rina, namun tak cukup keras untuk menutupi suara teriakan Damar dari ruang tengah. Berapa kali aku bilang jangan balas pesan dari dia lagi? Bentaknya, sambil menunjuk layar ponsel Rina yang menunjukkan pesan singkat dari Bagas, teman, kuliah lama yang hanya menanyakan tugas akhir mereka. Rina sudah berusaha menjelaskan, bahkan menunjukkan isi percakapan yang sangat biasa, tapi Damar tidak mendengarkan, matanya merah, napasnya memburu seperti api yang siap membakar apa saja. Aku cuma balas, Mas. Dia nanya soal revisi skripsi. Itu aja, suara Rina pelan, mencoba tenang. Tapi tubuhnya gemetar. Ia tahu bagaimana akhir dari pertengkaran ini. Dengan tangan bergetar, ia berusaha mengambil ponselnya kembali. Tapi Damar lebih cepat. Dalam satu gerakan kasar, ia melempar ponsel itu ke dinding hingga terbelah dua. Rina memekik kaget. Jangan pernah ngelawan aku lagi. Tangan Damar melayang, tidak ke wajah, tapi ke meja di sebelah Rina. Gelas pecah, air menyebar ke lantai. Pecahannya mengenai tangan Rina, menyisakan goresan kecil yang segera berdarah. Hening sejenak, Damar tampak tersadar. Ia melihat luka itu dan wajah Rina yang menunduk, bergetar dalam diam. Ia badongki funambal tisu, dan dengan tergesa membersihkan darah dari tangan perempuan yang katanya ia cintai. Maaf banget, Rin. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gini. Aku cuma takut kehilangan kamu. Rina menatapnya masih dengan mata basah, tapi ia tak berkata apa-apa. Semua ini karena aku terlalu sayang.
Aku cuma pengen kamu milik aku aja. Gimana kalau Bagas itu punya niat lain? Gimana kalau kamu ninggalin aku karena dia? Rina menggigit bibir. Kata-kata Damar selalu berhasil membuatnya ragu terhadap dirinya sendiri. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin akulah yang terlalu bebas. Mungkin aku terlalu banyak dekat dengan laki-laki. Damar menangis malam itu. Ia peluk Rina erat-erat, mencium tangan yang terluka, bersumpah bahwa ia akan berubah. Rina ingin percaya. Ia masih percaya. Malam itu mereka tertidur dalam diam, ponsel rusak tergeletak di lantai, dan darah di tisu sudah mengering. Besok paginya, Damar membelikan ponsel baru. Ia juga membawa bunga dan coklat, bahkan membuat sarapan. Anggap aja itu mimpi buruk ya. Rina mengangguk, tapi di dalam hatinya mimpi itu tidak hilang. Ia tertanam di sana. Sebuah lubang kecil yang belum ia tahu akan terus melebar dan menelan dirinya sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, rasa takut mulai menjadi teman baru dalam hubungan mereka. Dan yang paling menyakitkan, Rina mulai terbiasa. Hari-hari Rina tak lagi sama. Sejak insiden pecahan gelas itu, kehidupannya mulai bergeser tanpa ia sadari. Seperti katak dalam air mendidih. Ia tak tahu bahwa dirinya sedang dimasak, perlahan-lahan oleh panas yang kian meninggi. Ia masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa sesekali. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian yang mulai mati, satu persatu. Rina berhenti dari pekerjaan paruh waktunya di agensi desain, seperti yang diminta Damar. Ia mundur dari komunitas diskusi, buku yang dulu sangat ia cintai. Semua itu terjadi bukan karena Damar melarang dengan kasar, melainkan lewat kalimat-kalimat manipulatif yang terdengar seperti perhatian. Aku cuma pengen kamu nggak terlalu capek, Rin. Kita kan sebentar lagi nikah, mending kamu fokus bantuin aku bikin rencana. Teman-teman kamu itu cuma buang waktu, mereka nggak ngerti kamu. Rina percaya. Atau lebih tepatnya, dia ingin percaya. Ia ingin berpikir bahwa semua ini untuk kebaikannya. Tapi mengapa rasanya seperti perlahan kehilangan udara? Hubungannya dengan keluarga pun mulai menjauh. Damar merasa ibu Rina terlalu ikut campur dan menyarankan agar Rina tidak terlalu sering pulang. Kita udah dewasa, kamu harus bisa mandiri. Jangan terus-terusan balik ke rumah kalau ada masalah kecil. Katanya suatu hari, setelah Rina mengadu bahwa ia kesepian. Kalau aku masih punya mama, aku juga pengen sering pulang. Jawab Rina lirih. Tapi Damar hanya tertawa kecil dan mencium keningnya. Kamu kan udah punya aku. Kalimat itu, bagi Damar, mungkin terdengar romantis. Tapi bagi Rina, itu menjadi batas tipis antara cinta dan kurungan. Ia mulai merasa sendirian, tapi setiap kali ia mencoba menjelaskan, Damar menyudutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Kenapa kamu nggak bersyukur udah punya aku? Apa kamu lebih milih orang lain daripada aku? Kenapa kamu selalu bikin aku merasa nggak cukup? Lambat laun, Rina tak lagi berani berbicara. Ia memilih diam. Ia menahan tangisnya sampai malam hari saat Damar tertidur, lalu menyembunyikannya di balik bantal. Ia menulis di jurnal, tapi seringkali ia hapus kembali, takut jika suatu hari Damar membacanya dan menganggapnya pengkhianat. Wajahnya di cermin mulai terlihat asing. Matanya tampak kosong. Bibirnya jarang tersenyum. Ia tak lagi berdandan, tak lagi membaca, tak lagi melukis. Semua hal yang dulu membuatnya merasa hidup, hilang satu persatu. Ia mulai meyakini bahwa mungkin inilah hidup orang dewasa. Mungkin memang cinta itu tidak membebaskan. Mungkin cinta menuntut pengorbanan yang sebesar ini. Suatu malam, ia duduk di kamar dengan tubuh lelah, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa bahagia. Bukan bahagia karena diberi hadiah atau pujian sesaat oleh Damar, tapi bahagia karena menjadi dirinya sendiri. Dan ia tidak bisa mengingatnya. Disinilah letak perangkap itu. Saat seseorang tidak sadar bahwa ia sedang disakiti, karena rasa sayang telah menutupi semuanya. Cinta yang beracun sering datang dengan kemasan indah. Tapi di dalamnya,
Ada racun halus yang perlahan merusak kepercayaan diri, identitas, dan kebebasan. Rina tak bisa keluar, bukan karena tak mampu, tapi karena ia tak tahu apakah masih ada dirinya yang bisa dibawa keluar. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Seperti firasat, sesuatu dalam dada Rina terasa berat. Ines sudah terbiasa menekan perasaannya, menyimpan keresahan dalam-dalam, tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Damar baru pulang dari kantor dengan wajah murung. Seperti biasa, ia melampiaskannya pada Rina. Nada suaranya tinggi, langkah kakinya kasar dan wajahnya dingin. Rina tahu itu artinya ia harus diam. Ia tahu betul bahwa satu kalimat saja bisa menjadi percikan yang menyulut api. Namun sialnya, malam itu ia lupa menghapus pesan dari nomor temannya di kampus. Pesan pendek berisi, "Kamu masih ikut sidang minggu depan, kan?" Pesan yang tidak berarti apa-apa, tapi cukup bagi Damar untuk meledak. "Kamu bohong lagi sama aku. Kamu masih kuliah di belakang aku. Masih ketemu orang-orang itu?" Bentaknya sambil meraih ponsel dari tangan Rina. "Aku cuma mau lulus, Mas. Aku udah tinggal sidang," jawab Rina dengan suara gemetar. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Dalam sekejap, Damar mendorong tubuh Rina keras ke belakang. Ia tidak menyangka, kakinya terpeleset karpet, dan tubuhnya terhuyung sebelum akhirnya membentur ujung meja. Suara benturan kepala dengan kayu itu menggema di ruang tamu yang hening. Sesaat semuanya terasa gelap. Rina tidak langsung menangis. Ia hanya diam, kesakitan, shock, matanya berair, tapi tubuhnya terlalu kaget untuk merespons. Darah mengalir dari pelipisnya. Nafasnya tercekat. Damar membeku. Untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar pucat. Ia berlari ke arah Rina, panik mengangkat tubuhnya, dan berulang kali berkata, Maaf, aku nggak sengaja, aku panik. Aku cuman. Tapi kali ini, permintaan maaf itu tidak terdengar seperti sebelumnya. Tidak menggetarkan hati, tidak meluluhkan. Justru membuat segalanya terasa semakin sunyi. Rina dibawa ke rumah sakit malam itu. Dokter menjahit luka di pelipisnya dan bertanya, "Kecelakaan di rumah ya, Mbak?" Rina hanya mengangguk. Ia ingin bicara, ingin berteriak, tapi suaranya seolah hilang di kerongkongan. Beberapa saat kemudian ibunya datang, dan ketika melihat anak perempuannya duduk di ranjang rumah, sakit dengan perban di kepala dan mata sembab, sang ibu langsung memeluknya tanpa berkata-kata. Tangisan yang selama ini ditahan, Rina akhirnya pecah. Bukan hanya karena rasa sakit di kepala, tapi karena rasa hancur yang sudah lama mengendap di dalam jiwanya. "Aku capek, Bu." Kalimat itu nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat sang ibu tahu. Ada yang tidak beres selama ini. Di kamar itu, untuk pertama kalinya Rina mengakui semuanya. Tentang bentakan tuduhan paksaan dan luka-luka yang selama ini disembunyikan. Tentang perasaannya yang terperangkap, kepercayaannya yang dihancurkan, dan ketakutannya yang terus tumbuh. Ibunya menggenggam tangan Rina erat. "Nak, kamu nggak harus begini terus. Cinta itu nggak menyakiti. Nggak pernah begitu." Keesokan harinya, Rina bangun dengan kepala berat, tapi hati yang sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dari celah kecil keberanian. Luka di kepalanya menjadi saksi, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Dan ia tahu, saat itu juga, bahwa jika ia tidak mengambil keputusan, semuanya bisa berakhir jauh lebih buruk. Di titik itulah, sesuatu dalam dirinya mulai bergerak. Bukan karena sudah tidak takut, tapi karena ia tahu, jika tetap diam, ia bisa kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Rina menatap bayangannya di cermin rumah sakit. Mata bengkak, pelipis diperban, wajah pucat tanpa rias. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Namun di balik sorot matanya yang sayu, ada sesuatu yang baru, keberanian yang perlahan menyala, meski kecil, meski masih rapuh. Ia tahu hari itu akan menjadi awal dari langkah terberat dalam hidupnya.
Setelah pulang dari rumah sakit, Rina tidak langsung kembali ke kos. Ia ikut ibunya pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia kembali tidur di kamar lamanya, tempat di mana ia dulu menempel foto-foto kecil, membaca buku sebelum tidur, dan bercita-cita ingin menjadi perempuan mandiri. Tempat itu kini terasa asing, namun juga seperti pelukan hangat yang ia rindukan. Di sana, ia mencoba mengurai kembali hidupnya. Ia membaca ulang pesan-pesan lama, mengingat kembali ucapan-ucapan damar yang dulu dianggap cinta, tapi kini terasa seperti belenggu. Dan setiap kali ia nyaris tergoda untuk memaklumi semuanya, rasa nyeri di pelipisnya menjadi pengingat yang kuat. Namun ketakutan masih ada. Rina tahu keluar dari hubungan toksik bukan sekadar soal pergi. Itu adalah perang yang panjang, dengan rasa bersalah, dengan keraguan, dengan suara-suara yang mengatakan, mungkin dia bisa berubah, atau kamu juga salah, kamu terlalu sensitif. Yang lebih sulit dari meninggalkan Damar adalah melawan suara di dalam dirinya sendiri. Tapi ia tidak sendiri lagi. Ibunya selalu ada di sampingnya. Setiap kali ia gemetar karena telepon, Damar masuk dengan nama yang masih belum ia hapus. Ibunya menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu nggak harus jawab. Kamu berhak tenang." Sari, sahabat lamanya, datang membawakan makanan dan pelukan. Mereka berbicara sampai larut malam, tertawa di tengah tangis, dan menyusun ulang puing-puing kebersamaan mereka yang sempat retak. "Kamu nggak salah karena percaya sama seseorang," kata Sari. "Tapi kamu akan salah kalau kamu nggak percaya lagi sama dirimu sendiri." Hari-hari selanjutnya Rina isi dengan menyusun rencana. Ia mulai membaca artikel tentang kekerasan emosional dan psikologis, mulai menulis lagi di jurnalnya, kali ini tanpa dihapus. Ia bahkan mendatangi seorang konselor kampus, menceritakan segalanya. Itu bukan proses yang mudah. Ia sering menangis di tengah sesi, bahkan terkadang merasa malu mengakui bahwa ia membiarkan semuanya terjadi terlalu lama. Tapi sedikit demi sedikit, luka batin itu mulai mendapat ruang untuk sembuh. Sementara itu, Damar tidak tinggal diam. Ia terus mengirim pesan, menelepon, memohon, menangis, bahkan mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Rina tidak kembali. Semua itu membanjiri pikirannya. Ia sempat ragu, sempat nyaris luluh. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Ia memiliki penopang. Ia memiliki pijakan. Pada suatu sore, ia menghapus nomor Damar dari ponselnya. Dengan tangan gemetar tapi dada tegak. Ia tahu keputusan ini tidak akan menghapus trauma begitu saja. Tapi ini adalah langkah awal untuk mengambil kembali hidupnya. "Kamu bukan milik siapa-siapa, Rin," ucapnya pada bayangan di cermin. "Kamu milik dirimu sendiri." Dan hari itu Rina berjalan keluar rumah, mengenakan pakaian rapi, membawa map berisi dokumen sidang skripsinya. Ia memakai kembali ke kampus, bukan sebagai perempuan yang dikendalikan, tapi sebagai dirinya sendiri. Luka di pelipisnya masih membekas, tapi luka di hatinya mulai punya ruang untuk sembuh. Langit sore menguning lembut saat Rina berjalan melewati gerbang kampusnya. Tempat yang dulu terasa seperti rumah, kini terasa seperti dunia asing yang perlahan ingin ia kenali kembali. Setiap langkah di trotoar kecil menuju gedung fakultas adalah simbol keberanian, meski dadanya masih berdebar setiap kali ponsel bergetar. Namun hari itu, ia tidak datang sebagai seseorang yang kabur dari luka. Ia datang sebagai perempuan yang sedang menyusuri jalan, pulang menuju dirinya sendiri. Sidang skripsi berjalan dengan tenang. Dosen penguji memuji struktur penelitiannya, yang rapi dan cara penyampaiannya yang jelas. Beberapa teman lama datang memberikan selamat, termasuk Bagas, teman yang dulu dianggap ancaman oleh Damar. Kali ini, Rina tidak merasa bersalah menyambut mereka. Tidak ada lagi bisikan di telinganya yang melarang, tidak ada lagi mata yang mengawasi. Saat Bagas berkata, "Selamat Rina, kamu hebat." Rina tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama,
Senyum itu terasa tulus. Bukan senyum untuk menyenangkan orang lain. Namun bukan berarti semuanya mudah. Setiap malam masih ada bayangan damar yang kadang menyelinap di mimpi. Pesan-pesan masa lalu yang entah kenapa tetap menempel di benaknya. Rasa ragu masih sesekali menyapa, mempertanyakan apakah ia egois karena pergi, atau jahat karena meninggalkan seseorang yang pernah ia cintai. Namun Rina belajar menerima bahwa perasaan itu wajar. Luka butuh waktu, dan jalan pulang bukanlah jalan lurus. Ia berkelok. Terkadang berkabut, tetapi setelah ia terus berjalan, ia tahu akan sampai. Di rumah, ia mulai membangun rutinitas kecil yang dulu ia abaikan. Membaca sebelum tidur, menyeduh kopi sambil mendengarkan lagu favoritnya, menulis jurnal tanpa takut dibaca orang lain. Ia kembali membuka kontak-kontak lama, meminta maaf pada beberapa teman yang sempat ia jauhi, dan menjalin hubungan yang dulu renggang. Yang paling penting, ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Suatu hari, ia menatap bekas luka samar di pelipisnya di depan cermin. Dulu ia membencinya. Kini, dia melihatnya sebagai pengingat. Bukan hanya tentang sakitnya masa lalu, tapi tentang keberaniannya untuk melawan, bertahan, dan bangkit. Ia juga mulai aktif di komunitas perempuan, berbagi cerita secara anonim di forum online. Salah satu tulisannya berjudul, "Aku pernah diam tapi tidak lagi." Tulisannya menyentuh banyak pembaca, beberapa bahkan mengirim pesan, berkata bahwa cerita Rina memberi mereka kekuatan untuk keluar dari hubungan beracun mereka sendiri. Setiap pesan itu menjadi semacam obat. Ia sadar bahwa luka yang ia alami mungkin tidak sia-sia. Mungkin dari serpihan rasa sakit itu, ada cahaya kecil yang bisa menyinari jalan orang lain. Pada malam yang tenang, Rina duduk di beranda rumah. Hujan turun pelan, tidak deras, tapi cukup untuk membawa kenangan. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya menatap langit, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Beberapa bulan telah berlalu. Waktu bergerak lambat tapi pasti. Bekas luka di pelipis Rina kini hampir tak terlihat, hanya tersisa garis, halus samar yang tak bisa dihapus sepenuhnya, seperti kenangan. Tapi ia tak lagi ingin menghapusnya. Luka itu kini menjadi bagian dari dirinya, bagian yang membuktikan bahwa ia pernah jatuh dan bangkit kembali. Rina tak lagi tinggal dalam ketakutan. Ia tinggal bersama ibunya sementara waktu, membangun kembali hidup yang sempat runtuh. Ia bekerja di sebuah agensi kreatif kecil, tempat yang memberinya ruang untuk tumbuh, berkarya, dan menjadi dirinya sendiri. Di sana ia belajar percaya lagi pada orang lain, dan lebih penting lagi pada dirinya sendiri. Namun sesekali masa lalu datang mengetuk, tidak dalam wujud damar. Lelaki itu sudah benar-benar hilang dari hidupnya. Setelah beberapa kali mencoba kembali lalu menyerah saat tak mendapat respon. Tapi trauma tak seperti orang yang bisa dikunci keluar begitu saja. Kadang ia muncul lewat suara keras yang mengejutkan, lewat aroma parfum tertentu, atau lewat ucapan orang lain yang tak sengaja menyentuh luka lama. Dan setiap kali itu terjadi, Rina berhenti sejenak. Ia menarik napas, mengingat dirinya sudah tidak di sana lagi. Ia sudah selamat. Suatu sore, ia menjadi pembicara tamu di sebuah diskusi daring bertema hubungan sehat dan batasan diri. Ia nyaris menolak saat pertama kali diminta, tapi kemudian sadar, jika ia pernah berharap seseorang membela dirinya dulu, mungkin sekarang giliran ia menjadi suara bagi mereka yang belum bisa bicara. Dengan suara tenang dan mata sedikit bergetar, ia berkata kepada ratusan pendengar, "Cinta tidak membuatmu merasa kecil. Cinta tidak membuatmu merasa bersalah atas kebebasanmu. Cinta tidak membuatmu menjauh dari orang-orang yang kamu sayangi. Dan yang paling penting, cinta tidak menyakitimu secara fisik maupun emosional. Tidak kume restoratifan imusdak sendiri. Jika kamu takut, itu wajar. Tapi kamu tidak harus terus diam. Suara kamu berharga. Hidup kamu penting. Kamu pantas bahagia.
dan kamu pantas disayangi tanpa rasa takut. Setelah acara selesai, ia membaca puluhan pesan masuk. Beberapa dari perempuan muda yang merasa kisah Rina seperti cermin hidup mereka. Ada yang menangis, ada yang merasa tertampar, ada yang akhirnya berani mengucapkan, "Aku juga sedang terjebak." Hari itu Rina menyadari satu hal besar. Luka yang dulu membuatnya merasa hancur, kini justru menjadi sumber kekuatannya. Ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Tapi ia memilih untuk tidak lagi hidup di bawah bayang-bayangnya. Ia memilih menjadikan pengalaman pahit itu sebagai bahan bakar, bukan dendam, tapi kesadaran, bukan kebencian, tapi kekuatan. Hidup Rina bukan cerita yang sempurna, tapi ia telah menjadi perempuan yang utuh, bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena ia berani merangkak saat jatuh dan memilih bangkit saat merasa hancur. Di halaman rumah, ia duduk menulis sebuah catatan kecil, yang nanti ia selipkan di halaman terakhir jurnalnya. Aku pernah kehilangan diriku sendiri demi cinta yang salah. Tapi aku menemukannya kembali melalui luka. Dan kini aku tahu aku tidak lemah. Karena pernah tersakiti, aku kuat. Karena aku memilih untuk sembuh. Dan dengan itu perjalanan Rina tak berakhir. Ia baru saja dimulai selesai.